Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi bertemu dengan Ibu, tentunya dalam pelajaran fisika. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar semua kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelas, silahkan boleh pimpin doa. Oke, baik, terima kasih Ketua kelas. Nah, Ibu absen dulu ya. Hari ini hadir semua kan? Baiklah, kalau gitu sudah siap belajar. Oke, untuk pembelajaran hari ini, pertama Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Jadi pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang kacamata. Jadi ini melalui berita, melalui diskusi kelompok, studi literatur, dan penyelidikan sederhana, serta wawancara, kalian akan dapat mengidentifikasi, menjelaskan keadaan lensa mata pada penderita cacat mata miopi hipermetropi, kemudian juga dapat menganalisis dan mengaitkan hubungan kuat lensa kacamata dengan jarak yang dapat dilihat penderita cacat mata miopi dan hipermetropi. Oke, nah siapa nih yang di sini memakai kacamata? Oke, kenapa kamu memakai kacamata? Oh iya, karena tidak bisa melihat jauh ya, jadi buram gitu ya kalau melihat jauh seperti itu. Baiklah, di sini Ibu punya sebuah berita. Yuk baca berita berikut ini. Di sini ada berita tentang ratusan siswa terindikasi gangguan penglihatan. Boleh di-scan barcode-nya untuk membaca berita uh, secara keseluruhan. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca berita ini. Oke, baik. Sudah 5 menit ya. Nah, sekarang yuk munculkan pendapatmu terkait berita yang sudah kamu baca. Oke, betul bahwa pandemi dan PJJ mengakibatkan banyak siswa ya mengalami gangguan penglihatan karena terlalu sering melihat gadget dan laptop gitu selama pembelajaran. Nah, menurut kalian apa sih salah satu solusi pada gangguan penglihatan pada siswa tersebut? Oke, betul. Salah satu solusinya ya untuk gangguan penglihatan adalah kacamata seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kacamata dan mencari tahu bagaimana sih cara kerja kacamata supaya dapat menolong penderita miopi dan hipermetropi. Oke. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Kemarin Ibu sudah mengelompokkan kalian sesuai profil belajar. Jadi silahkan sekarang uh, berkumpul dengan kelompok masing-masing dan Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, yuk berkolaborasi. Jadi silahkan kalian dengan kelompok kalian berkolaborasi mencari tahu bagaimana mekanisme cara kerja kacamata sebagai alat bantu mata untuk melihat dengan jelas. Nah, simak langkah kerjanya pada LKPD ya. Nah, silahkan nanti kalian akan melakukan wawancara kepada beberapa penderita miopi ataupun hipermetropi. Seperti itu. Nah, semua harus terlibat dalam pengelompok semua harus terlibat dalam kegiatan ini ya, karena Ibu juga akan menilai setiap keterlibatan kalian dalam kelompok. Oke, Ibu beri waktu 40 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke, sudah 40 menit, berarti sekarang saatnya kalian mempresentasikan LKPD kalian. Silakan dipresentasikan. Siapa yang mau duluan? Ya, silakan kelompok 2 boleh mempresentasikan hasil penyelidikannya tentang kacamata hari ini. Oke, bagus sekali kelompok 2. Ada yang mau memberi masukan? Oke, silahkan kelompok 3. Oke, terima kasih masukannya kepada kelompok 3. Yuk, kelompok selanjutnya yang mau presentasi. Silahkan kelompok 1. Oke, kemudian dilanjutkan kelompok 3. Semuanya sudah presentasi ya, baiklah. Kalau begitu, kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, di sini pada kondisi seperti apa seseorang dikatakan menderita cacat mata? Tadi kalian sudah menemukan jawabannya bahwa ketika jarak jangkauan mata itu tidak seperti mata normal, di mana titik terdekat itu adalah 25 cm dan titik terjauh yang jelas bisa dilihat adalah tak terhingga. Nah, bagaimana kaitan jarak pandang mata dengan kuat lensa kacamata miopi dan hipermetropi? Nah, tadi kalian juga sudah menemukan ya, meskipun ada beberapa yang belum tepat seperti itu. Nah, berarti untuk penderita miopi itu jarak pandangnya itu
semakin ketika jarak pandangnya semakin dekat alias dia tidak bisa melihat jauh gitu ya, maka kacamata pada penderita miopi itu minusnya akan semakin besar gitu ya. Kemudian pada hipermetropi ketika jarak pandangnya semakin jauh dia tidak bisa melihat dekat, maka nilai plusnya semakin banyak. Kemudian bagaimana persamaan fokus lensa kacamata pada penderita miopi dan hipermetropi? Nah, karena kacamata itu adalah lensa, tentunya kita akan memakai persamaan lensa begitu ya. Bahwa persamaan lensa di sini adalah seper F sama dengan seper S plus seper S aksen. Atau seper fokus sama dengan seper jarak benda plus seper jarak bayangan. Nah, di sini kita bisa lihat pada hipermetropi, titik dekat mata normal adalah 25 cm. Sementara titik dekat penderita hipermetropi atau hiperopia adalah lebih dari 25 cm. Gitu. Jadi ketika dia melihat pada jarak dekat, pada 25 cm atau kurang dari 25 cm, maka bayangan akan jatuh di belakang retina. Sehingga menyebabkan bayangan tidak jelas seperti itu ya. Nah, ketika dia dibantu oleh lensa konvergen atau lensa positif, maka dia akan menjadikan bayangannya jatuh di retina seperti itu. Kemudian kalau pada miopi ini titik jauh mata normal kan kita tahu ya tadi itu tak terhingga gitu ya. Tapi kalau di miopi titik jauhnya itu dekat gitu. Jadi dia tidak bisa melihat jauh. Nah, ketika dia melihat benda yang jauhnya lebih dari titik jauh si penderita, maka bayangannya akan jatuh di depan retina. Sehingga bayangannya tidak akan terbentuk dengan jelas atau buram seperti itu. Nah, dengan lensa divergen atau lensa negatif, ini akan menolong bayangan pada penderita miopi jatuh tepat di retina. Nah, di sini ilustrasinya pada penderita miopi. Ini ada orang ya menjadi benda gitu ya, sementara titik jauh mata itu pada titik merah itu. Nah, benda ini akan dibuat lensa ini untuk bayangan pada benda ini akan dibuat lensa untuk jatuh di titik jauh penderita miopi, sehingga pada titik jauhnya itu dia akan mendapatkan bayangan yang jelas gitu, karena itu titik terjauh yang bisa dia lihat. Itulah cara kerja kacamata. Jadi dia akan membentuk bayangan pada titik jauh penderita pada miopi ya. Kalau pada hipermetropi dia akan membuat bayangan jatuh pada titik dekat penderita hipermetropi. Seperti itu. Untuk persamaannya itu kita pakai seper F sama dengan seper S plus seper S aksen. Untuk jarak bendanya kita anggap karena bendanya sangat jauh, berarti kita bisa tulis tak hingga. Kemudian untuk bayangannya, bayangan yang terletak di titik jauh penderita miopi itu negatif ya, karena bayangannya itu maya, seperti itu. Sehingga kita akan mendapat nilai fokus lensa kacamatanya. Nah, kita sudah belajar nih di sebelumnya bahwa kuat lensa kacamata adalah seper F. Nah, sehingga dengan syarat fokusnya dalam meter ya, sehingga kita dapat menentukan kuat lensa kacamata itu sebesar minus 0,4 dioptri. Seperti itu. Apakah sudah paham atau belum? Sudah. Nah, kalau sudah paham, ya, baiklah. Kalau sudah paham, silahkan kerjakan soal-soal latihan pada Google Classroom. Ibu sediakan 2 soal, silahkan kerjakan dan kumpulkan. Nah, setelah soal-soalnya dikerjakan, jangan lupa lakukan refleksi penilaian diri juga sudah Ibu berikan pada Google Classroom, dan lakukan penilaian antar teman untuk kegiatan kolaborasi yang sudah kalian lakukan tadi. Oke. Oke, baik anak-anakku, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Oke, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon arahannya teman-teman, masukannya. Tadi Udah jauh percobaannya apa banget ya, Bu beda Nur? dari yang kemarin, bagus ya. Kemarin nggak persiapan, Bu, soalnya lagi ngajar saya ditembak Pak Putu.
Saya gugup banget. Tolong ini direkord nanti beliau lihat juga ini. Percobaannya anak bikin kacamata ya? Atau pakai lensa aja? Enggak, percobaannya sih sebenarnya hanya melakukan wawancara dengan teman-temannya yang penderita miopi, juga guru-guru yang penderita hipermetropi gitu. Terus kemudian mereka kayak mengecek gitu, kira-kira jarak pandangnya itu seberapa sih seperti itu, sehingga kok kuat lensanya segitu gitu. Mereka ngecek pakai perhitungan ya berarti ya? Iya, tapi saya sediain meteran sih, Bu. Oh, iya, 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 iya. Jadi mereka copot kacamatanya, terus dikasih benda gitu ya, di jarak berapa gitu ya, Bu? Iya, betul-betul. Nanti mereka bisa simpulin kalau misalnya minusnya makin banyak, berarti jarak pandangnya makin dekat gitu. Seperti itu pun dengan yang hipermetropi. Meskipun nggak banyak sih sebenarnya yang hipermetropi gurunya, cuman ya ada beberapa nggak apa-apa. Berarti udah dipastikan ada yang pakai kacamatanya ya, Bu ya? Ada sudah saya selidiki. Oke, mungkin ada masukan terkait pembelajaran yang akan saya lakukan. Paling nanti yang perlu dikondisikan pengaturan waktu ya mungkin ya. Pas mereka apa namanya? Mungkin perlu dilakukan pendekatan sebelum kita record. Bu, nanti anaknya mau ini. Jadi kayak disiapin gitu loh siapa yang mau di wawancara sama anak. Jadi dia nggak terlalu apa namanya? Iya, nggak terlalu makan Kredit waktu ya. untuk ini. Iya. Atau atau bisa dijadikan kayak semacam ini loh Bu, kayak guru tamu gitu ya jadinya ya. Mungkin bisa. Oke, Jadi baik-baik. mereka Nanti yang saya juga mereka ngomong yang ke masuk gurunya. gitu. Iya, iya. Jadi kayak mereka wawancara, terus mereka kalau ada guru kan ada siswa juga, berarti mungkin bisa disiapin space gitu loh Bu. Jadi kayak ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sana, ada yang sebelah sana. Jadi nanti mereka bisa mendatangi narasumber gitu ya mungkin ya. Oke, baik. Siap. Makasih masukannya Bu Sandra. Ada lagi mungkin yang memberi masukan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan karena ada teman-teman yang lain yang belum peer teaching juga. Oke, terima kasih banyak sudah mampir ke pembelajaran saya, ibu-ibu dan bapak-bapak saya N ya. Terima kasih. Sama-sama Bu.